dia mengoneksikan dirinya untuk menyembah Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata kemudian dalam berdirinya ihdinas siratal mustaqim, itu diberi kemantapan dalam jiwanya. Nanti saya akan terangkan ya bagian itu pada hal yang terpisah. Diberi kemantapan. Sinyalnya gampang. Begitu nanti ada bisikan pada keburukan, hatinya pasti akan mencegah. Ini sinyal baiknya. Jangan lakukan ini nggak bagus. Jangan lakukan itu, kau akan celaka, kau akan begini. Itu kemantapan yang dimaksudkan. Nah, di sisi lain, syaitan ya telah bersumpah, dia berkata, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, itu bahasanya menggunakan kata la'aqudanna, itu sudah menggunakan tekad, kemudian diisi dengan nun taukid, tsaqilah lagi. Ya, nun taukid, tsaqilah, menggunakan nun, ya nunnya lagi yang versi tinggi untuk menunjukkan kesungguhan. Ya, itu dalam bahasa Arab itu kalau orang sudah tidak mampu mengerjakan sesuatu karena kelemahannya, yaitu sudah dikatakan dengan taqa'ud, huwa mutaqa'id, dia sudah purna, sudah selesai karena keadaan fisiknya sudah tidak memungkinkan mengerjakan pekerjaan yang seperti ini lagi ya. Nah, kalau kita ingin melemahkan sesuatu sehingga tidak mampu mengerjakan tugas yang akan dilakukan dan dia menjadi betul-betul lemah, itu menggunakan diksi yang disebutkan dalam Al-Quran ini ya, la'aqudanna, itu la-nya menunjukkan kesungguhan, ditambah lagi keseriusan pakai nun taukid, itu tsaqilah di situ ya, dan itu menunjukkan tekad yang sangat serius. Aku betul-betul akan melemahkan, itu kata syaitan ya, dan ini ditampilkan di Al-Quran untuk memberikan informasi kepada kita supaya kita kenal gitu. Ini kalau Allah sudah sampaikan, tegaskan, nggak sadar juga manusianya dengan cara apa lagi dihambat untuk berbuat salah. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan hamba itu jadi saleh, karena itu diinformasikan. Ya, syaitan berkata, diinformasikan di sini, syaitan berkata, aku akan serius, bersungguh-sungguh melemahkan setiap potensi manusia untuk mengikuti petunjuk Allah yang benar. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi syaitan pun menyadari, mengakui petunjuk Allah ini benar. Semua yang bersumber dari Allah itu pasti baik. Dan itu syaitan sendiri mengakui. Ya, karena itu jangan diikuti ya provokasi-provokasi setan ini, karena dia pun mengakui semua yang bersumber dari Allah itu benar. Artinya kalau Allah memerintahkan itu yang terbaik. Kalau Allah melarang, di situ ada bahaya. Kan? Jangan korupsi, jangan mencuri, ada bahaya di situ. Jangan menipu, jangan berdusta, ada bahaya. Jangan membunuh, jangan berzina, ada bahaya di situ. Jangan riba, ada bahaya di situ. Kan? Setan tuh mengakui. Cuman karena kesombongan, dia gengsi mau ambil. Ya, karena keduluan oleh Adam, dia nggak mau tuh, gengsi dia pada kondisi itu. Itu sebabnya yang menjadikan dia memilih untuk memprovokasi hamba, melemahkan supaya nggak paham. Ya, jangan mencuri, diberikan gambaran-gambaran seakan untuk dengan mencuri itu jadi lebih nikmat, jadi lebih banyak, jadi lebih elit, jadi lebih luar biasa, pengaruhnya hebat, harta dapat datang dengan cara yang cepat, banyak lagi, sehingga semua diangankan, digambarkan, lupa dengan petunjuk. Itu yang dimaksud la'aqudanna lahum. Ya, saya kelihatannya lebih enak. Jangan zina, tetap aja ada yang zina. Karena digambarkan gitu. Tahu, dalam hati kecilnya tahu mencuri itu salah, korupsi itu salah, zina itu salah. Tapi kenapa masih dilakukan? Ini problemnya. Karena nggak kenal dengan cara kerja syaitan ini. Nggak kenal. Ya, jangan riba, masih riba. Ya kan? Jangan zina, masih zina. Tiap hari berita kelihatan, ini selingkuh dengan ini zina, ini begini, ini begitu. Ya kan? Jangan korupsi, tiap hari kita lihat berita, ini pencurian, ini penipuan, ini korupsi sekian, ini begini. Masih terjadi. Kenapa? Boleh jadi karena kurang dekat dengan Allah. Ini. Ya kan? Bahasa gampangnya kurang ibadah, kurang sholat. Jarang baca dengan benar ihdinas siratal mustaqim. Sholatnya nggak khusyuk. Kelihatan kayak yang sholat, tapi nggak khusyuk. Nggak fokus dalam sholatnya. Sholat pun karena ada motivasi tertentu saja. Ini problem, itu juga ada dalam Quran. Ada orang yang sholat itu karena motivasi tertentu, karena ria, pencitraan, karena ngejar sesuatu, disebut dengan celaka. Kasihan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada lagi sifat nifaq, munafik, kelihatan, ingin cepat-cepat, ingin buru-buru, karena tuntutan tertentu saja. Motivasi sholat pun karena ingin mengejar dunia. Itu problemnya. Sehingga tidak ada kemudian keistimewaan dari kalimat itu yang menghunjam kepada jiwa, yang betul-betul meminta kepada Allah untuk dilindungi. Ini poinnya. Dan dahsyatnya apa?